Setelah sekian lama berdagang di negeri Syam, Rasulullah SAW kembali ke Makkah dengan membawa keuntungan yang berlimpah. Melihat hal tersebut, semakin kagumlah Khadijah dengan kepribadian Rasulullah SAW. Apalagi setelah Maisarah menceritakan tentang keluhuran budi, kejujuran dan kecerdasannya yang dia saksikan selama menemaninya dalam perjalanan. Khadijah seperti mendapatkan sesuatu yang selama ini dicari-carinya. Karena sebagai wanita kaya raya dan terhormat, sudah banyak tokoh dan pemimpin-pemimpin suku yang berusaha melamarnya. Namun, belum ada yang dia terima. Akhirnya, masalah tersebut segera dia sampaikan kepada sahabatnya, Nafisah binti Maniyah. Tanpa menunggu lama, Nafisah segera menemui Rasulullah SAW dan memohon agar Rasulullah SAW bersedia menikahi Khadijah. Rasulullah SAW setuju. Segera dia beritahu paman-pamannya. Lalu paman-pamannya segera menemui paman Khadijah dan melamarkannya untuk Rasulullah SAW. Setelah itu, terlaksanalah akad pernikahan yang dihadiri oleh Bani Hashim dan pemimpin suku Mudar. Saat itu, Rasulullah SAW berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Pada saat Rasulullah SAW berusia 35 tahun, kaum Quraisy sepakat memugar bangunan Ka'bah yang sudah lapuk di sana-sini karena termakan usia. Karena kedudukan Ka'bah yang sangat agung di mata masyarakat Quraisy, mereka sepakat agar biaya pemugarannya hanya diambil dari harta yang halal saja. Mereka menolak biaya yang bersumber dari pelacuran, riba, dan hasil menzalimi orang lain. Pada awalnya, bangunan Ka'bah yang lama diruntuhkan. Kemudian setelah itu, mereka memulai membagikan pembangunan Ka'bah berdasarkan suku masing-masing, sehingga setiap mereka telah ditetapkan bagian mana yang akan dibangun. Ketika pembangunan sampai pada posisi Hajar Aswad, terjadilah pertikaian antara mereka tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada posisi semula. Semua berkeinginan melakukannya karena kemuliaan Hajar Aswad bagi mereka. Pertentangan terus terjadi dan semakin membesar hingga nyaris terjadi pertumpahan darah di Masjidil Haram. Namun akhirnya Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi menawarkan usulan agar keputusannya diserahkan kepada orang pertama yang masuk masjid dari pintunya. Mereka pun setuju. Atas kehendak Allah jugalah kalau ternyata yang pertama kali masuk adalah Rasulullah SAW. Segera saja mereka berseru, "Itu Al-Amin, kami rela dia yang memutuskannya, dia adalah Muhammad." Lalu mereka menyampaikan duduk persoalannya kepada beliau SAW. Maka beliau meminta diambilkan selembar kain, lalu Hajar Aswad diletakkan di tengahnya, dan beliau meminta setiap mereka mengangkat kain. Ketika posisi batu tersebut sudah berdekatan dengan tempatnya, beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat semula. Penyelesaian yang sangat tepat dan semua pihak puas menerimanya. Sejak awal, Allah telah menyiapkan kehidupan Rasulullah SAW agar dapat menanggung misi besar yang akan dihadapinya dalam kehidupan umat manusia. Karena itu, di tengah kerusakan kaumnya yang sangat parah, Rasulullah SAW tidak larut di dalamnya. Bahkan beliau menampilkan kepribadian yang sangat menarik hingga diakui semua lapisan masyarakat. Kerusakan akidah pada masa itu tidak sampai menular ke dalam dirinya. Bahkan sejak kecil, hal yang paling tidak dia sukai adalah penyembahan berhala. Beliau enggan menghadiri upacara-upacaranya, bahkan tidak bersedia memakan daging dari hewan yang disembelih atas nama berhala. Kerusakan moral pada masa itu pun tidak membuatnya terpengaruh. Hanya saja Rasulullah SAW lebih suka menyendiri mengamati kehidupan manusia dan penciptaan alam yang agung ini. Kecuali jika dalam hubungan yang wajar dan tidak merusak, maka Rasulullah SAW sangat suka bergaul dengan masyarakat dengan akhlak yang terpuji. Pernah suatu kali terbetik keinginan hendak menghadiri tontonan masyarakat Arab. Namun, ketika kakinya sudah melangkah, Allah Ta'ala menghalangi perbuatan tersebut dengan menjadikannya tertidur hingga keesokan harinya. Kaum muslimin yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kisah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Saya Hafiz Abdurrahman Abu Aiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.